Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Tema masih mengangkat mengenai relawan Jokowi yang ada rame-rame di GBK kemarin. Dan hadir di studio EZTV tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia yang sudah dikenal di Indonesia. Ada Bung Noel Ebenezer, selamat malam Bang. Ada Cawi, selamat malam Cawi. Ada Bung Ardianto, selamat malam Bung Ardianto. Selamat malam Bung Gunawan. Oke, jadi tanpa berpanjang lebar nih, jadi seluruh TV nasional memang mengarah ke Pak Presiden Jokowi. Apalagi para relawannya ini saling saling mengkritisi ya. Terus banyak juga ada yang bilang Bapak Presiden Jokowi blunder hadir. Ada yang bilang kejebak, ada yang bilang terbelenggu. Jadi macam-macam narasi-narasi di media sosial dan berita. Jadi mungkin dari Bung Noel dulu ya. Kita langsung nih. Jadi Bung Noel, pandangan Bung Noel nih. Jadi mengenai banyaknya relawan, bahkan di Stadion GBK sendiri banyak para relawannya itu langsung spanduk 3 periode juga banyak sekali tuh. Entah siapa yang mengkoordinir juga saya nggak tahu. Jadi tuduhan ratusan miliar untuk menggerakkan massa juga versinya terlalu banyak. Jadi saya mau lihat gambaran dari Bung Noel, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah Presiden Jokowi ini show of force, merasa dirinya adalah kingmaker 2024 atau seperti apa? Silakan Bung Noel. Oke, terima kasih Mas Gun. Menarik sekali ya, acara GBK itu akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik sampai ada pro kontra. Nah, yang menarik itu ada semacam pernyataan presiden soal kode-kode si rambut putih. Gitu. Tapi saya ingin menyampaikan pada substansi yang disampaikan presiden. Berambut putih itu orang yang sosok yang memikirkan rakyat. Kemudian yang mukanya yang celing, artinya glossy lah, yang bersih. Berarti kalau orang yang mukanya celing ini atau glossy ini, itu tipikal pemimpin yang tidak bekerja untuk rakyat. Karena presiden juga menyindir, jangan cari orang yang hanya duduk-duduk saja di istana. Artinya kan presiden memberi semacam kritik atau standar kepemimpinan ke depan nanti. Pemimpin yang basisnya bisa bekerja untuk rakyat, yang paham tentang problem-problem kebangsaan, problem-problem kerakyatan. Nah, saya tidak mau terlalu GR karena saya pendukung Mas Ganjar, lantas itu diasosiasikan rambut putih itu Mas Ganjar. Tapi ya itu menjadi semacam energi saya juga sebagai pendukung Mas Ganjar. Semoga juga apa yang dimaksud Pak Presiden Mas Ganjar. Tapi kan Presiden juga selalu memberi ruang kepemimpinan bangsa ini untuk siapapun. Itu ke Mas Erlangga, Ketua Umum Golkar juga menyampaikan hal yang sama. Ke Prabowo juga sampai Presiden menyampaikan ya jangan-jangan 2024 nanti jatah Pak Prabowo. Nah, artinya Presiden ini kan harus juga berdiri di atas kepentingan semua. Karena kita bicara soal kepemimpinan nasional nanti basisnya keberpihakan dan kerja. Kerja yang berpihak. Kayak begitulah kira-kira Mas Gun. Kemudian ada pro kontra soal 3 periode. Ini yang menjadi problem, akhirnya acara itu menjadi ternodai. Ternodai dengan isu-isu yang sebetulnya sifatnya menjadi seperti menampar muka presiden itu sendiri. Karena kita sudah sepakat bahwa gagasan 3 periode ini sesat dan cacat secara konstitusional. Kedua, cacat moral juga secara demokrasi. Karena saya sebagai orang yang pernah berjuang di 98, salah satu yang kita perjuangkan adalah pembatasan kekuasaan eksekutif itu sendiri, yaitu presiden. Nah, dengan adanya spanduk, kemudian ada mobilisasi yang
yang sebetulnya tidak baik itu akhirnya menjadi semacam mencederai, ditambah lagi ada semacam pernyataan pejabat negara yang coba ingin tempur dengan lawan politiknya Pak Jokowi, dan saya lihat kok jadi lawan kenapa harus ditempurin, apalagi bicara tentang kuantiti. Dia bilang kita banyak kok bicara tentang kuantiti. Pendukung Jokowi yang cerdas itu harus bicara tentang kualitas. Nah itu juga saya mengkritik karena yang menyampaikan itu kan kawan saya juga. Yeah. Nah saya bingung, maksud saya gini, kalau menjadi pejabat lah yang baik, mau jadi penjilat ya tidak begitu juga sih gitu loh. Kita kunci di penjilat aja dulu ya, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Ya. Oke Bang Noel, kita ke Bung Awi. Jadi udah ada kata penjilat, tempur, cacat demokrasi, cacat segalanya lah. Tapi saya mau ke Cawi nih sebagai sosok pendukung Bung Airlangga Hartarto kan, tetap kan? Tetap. Kalau enggak dituntut kan? Erlangga. Kalau enggak dituntut kan? Kalau gagal kan? Kalau Erlangga tidak calon, bahaya. Harus calon. Oke. Jadi mau dituntut Airlangga Hartarto kalau nggak jadi presiden katanya. Jadi tokoh satu ini akan menuntut Bung Airlangga Hartarto kalau tidak mau jadi calon presiden. Tapi kita balik ke GBK dulu nih. Jadi ada ratusan miliar dan ratusan ribu orang digerakkan. Jadi orang udah mulai menghitung yang namanya sampah ada sampai 31 ton. Ada yang mulai hitung relawan sekian ratus miliar. Pokoknya wah. Cuman kan banyak pandangan orang bilang itu presiden terjebak. Bahkan PDIP juga sempat gundah gulana melihat ulang tahunnya PDIP aja nggak boleh di situ. Ini relawan boleh. Ada apa? Jadi kan tadi mungkin belum terjawab oleh Bung Noel mengenai show of force Pak Jokowi di GBK ini. Silakan pandangannya Cawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya ingin melihatnya dalam 3 hal sebenarnya terkait acara relawan Jokowi di Gelora Bung Karno Jakarta beberapa waktu yang lalu itu. Pertama dari segi acara itu sendiri. Dari segi acara itu dilaksanakan di GBK yang memang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 ya, beberapa bulan lagi. Nah itu yang menjadi sorotan. Apakah acara itu menggunakan fasilitas negara atau tidak? Atau misalnya relawan itu sama seperti yang lain, menyewa misalnya, sehingga ada pemasukan untuk negara begitu. Atau semata-mata karena atas nama relawan maka acara itu free. Ini yang menurut saya harus clear sebenarnya dari konteks acara. Sehingga tidak tercederai bahwa acara itu menyalahgunakan fasilitas negara. Itu pertama. Yang kedua, soal apakah ini show of force atau tidak. Menurut saya Pak Jokowi ini diam saja itu sudah sangat baik. Apalagi ketika beliau misalnya harus memberikan sinyal-sinyal. Karena bagaimanapun beliau ini orang Solo, orang Jawa lah ya, yang penuh semantik, penuh pesemon. Ya gitu. Nah ini menurut saya hal yang berbeda yang harus kita cermati, nanti saya uraikan. Yang ketiga adalah ulah tenaga kontrak, buruh harian, kerja jam-jaman, nah, penghasilnya pasti. Yang sudah akhir tahun dan barangkali sekarang lagi limbung cari angin lah ya. Yang sempat viral ya kan, bahwa ya seolah-olah memunculkan opini yang memecah belah masyarakat. Ini sebenarnya yang perlu kita soroti. Jangan sampai hal-hal semacam ini masuk ke agenda presiden yang seolah-olah presiden itu mengamini kasus pesanan atau model-model segregasi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi 3 hal itu. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan terkait dengan misalnya pesemon atau lontaran Pak Jokowi seperti disampaikan tadi soal rambut putih, harus berani kerja keras dan seterusnya. Menurut saya sebagai seorang presiden wajar ketika
dia pengen punya legacy yang diingat. Beliau kan juga menjelaskan prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Dan juga perlu dianggap wajar ketika ingin pelanjut estafet itu melanjutkan apa yang sudah dia lakukan. Nah kayak gitu. Nah tapi di sisi yang lain ini agak menarik. Ketika misalnya selama ini kan Pak Jokowi ini dicitrakan sebagai pekerja partai. Yang itu kemudian nada itu agak berlawanan dengan agenda PDIP misalnya yang cenderung mendukung Puan misalnya. Ya gitu, kan Puan tidak ubanan, ya kan apa lagi kinclong ya kan cantik begitu. Nah, sehingga itu tidak menyiratkan bahwa Pak Jokowi akan mendukung Puan. Sehingga ini barangkali menjadi menarik untuk dicermati. Nah, sesungguhnya kapasitas Pak Jokowi sebagai negarawan itu ya memang harus dimunculkan sekarang, bahwa beliau bukan pekerja partai, beliau adalah negarawan. Dan yang bisa memperlakukan itu, mulai dari ketua umum sampai kader, itu Golkar. Menganggap Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, tokoh negarawan, kayak gitu. Itu Golkar. Tidak pernah misalnya Pak Jokowi itu diperlakukan sebagai pekerja partai di Golkar itu. Bahkan Pak Jokowi datang membuka acaranya Golkar misalnya, jangan terlalu cepat, jangan ini. Di partai lain mana pernah beliau mengatakan itu. Tapi di Golkar, karena memang Golkar sangat memperlakukan Pak Jokowi dengan sangat terhormat pada tempatnya, kayak gitu. Nah, yang kedua, tentu ini menjadi sangat menarik ketika Pak Jokowi misalnya, bagaimana ketika sinyalemen Pak Jokowi sebagai orang yang dicitrakan petugas partai, mendukung kader dari satu partai yang sama misalnya, ini tentu juga akan sedikit mengurangi kapasitas beliau yang memang harus lepas dari bayang-bayang itu. Oleh karena itu memang idealnya Pak Jokowi ini harus mendorong Pak Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Oke, kita kunci dulu nih promo Erlangga Hartarto. Kita ke Bung Ardianto nih. Jadi sebagai ketua presidium Prabowo Puan masih tetap nih. Karena di sini ada Ganjar, ada Pak Ganjar, ada Pak Erlangga. Apa nggak tetap berubah nih? Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan atau Ganjar Prabowo Erlangga Prabowo? Tetap Prabowo Puan. Tetap Prabowo Puan. Oke, sekali Prabowo Puan, tetap Prabowo Puan. Jadi Bung, jadi kalau ngelihat kode keras Jokowi kan ya kalau nggak Prabowo Ganjar kan, putih berkerut. Karena di beberapa ini dia sempat bukan PHP ya, menunjuk ya kode keras ya. Kalau nggak Prabowo Ganjar, Prabowo Ganjar. Jadi kode keras di GBK kemarin di depan ratusan ribu relawan juga banyak yang menerka-nerka. Cuman kita membahasnya ini, apakah ini keinginan pribadi Jokowi untuk tadi seperti kata Bung Awi untuk melepas diri gitu dari partai bahwa saya adalah kingmaker 2024. Silakan Bung Ardianto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam EZTV. Yang pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Cianjur. Semoga proses rekonsiliasinya, proses penyelesaiannya lebih cepat ya. Melihat kejadian di GBK kemarin, ada beberapa poin yang perlu saya cermati. Ada 7 poin yang perlu saya cermati. Yang pertama persoalan etika politik. Yang kedua persoalan kewenangan mengusung capres-cawapres. Terus yang ketiga itu terkait post power syndrome ya. Yang keempat 3 periode. Yang kelima itu soft os. Yang keenam downgrade, yang ketujuh masalah statementnya Pak Beni Ramdhani yang tempur katanya, tempur sama siapa kan begitu. Jadi pertama terkait etika politik ya. Jadi yang perlu kita sadari bersama bahwasannya Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden relawan. Nah karena dia Presiden Republik Indonesia harusnya Pak Jokowi itu tidak berposisi netral lah, jangan dukung-mendukung. Dia kan kepala negara dan juga kepala pemerintahan, bukan kepala relawan begitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan terkait etika politik. Nggak etis lah Pak Jokowi dukung-mendukung karena posisi beliau sebagai presiden. Yang kedua,
eh, terkait kewenangan mendukung capres cawapres. Jadi yang berwenang untuk mendukung capres cawapres itu saya tekankan bahwasanya yang berwenang mendukung capres cawapres itu adalah partai politik. Dan Pak Jokowi itu bukan ketum partai politik. Bukan ketum partai politik Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu presiden. Jadi nanti yang menentukan capres cawapres itu ya ketum-ketum partai politik, petinggi-petinggi partai politik. Satu itu yang menjadi kewenangan dari partai politik terkait mengusung capres cawapres. Yang selanjutnya terkait 3 periode ya. Saya pikir dari 98 sampai hari ini reformasi semangatnya sama lah ya. Semangatnya sama, kita sama-sama sudah bersepakat bahwasanya memang cukuplah 2 periode, nggak perlu 3 periode. Karena kan 3 periode itu kan kita menghindari abuse of power itu tadi ya. Dan saya nggak akan berpanjang lebar terkait itu tuntutan reformasi yang memang harus kita jaga bersama. Yang selanjutnya terkait saya pikir begini, terkait soft os ya, ini kan soft os relawan dan harusnya Pak Jokowi nggak boleh larut dalam gerakan relawan. Beliau ini kepala negara, bukan kepala relawan ya. Presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Kalau relawan itu soft os ya biasa saja, nggak perlu ditanggapi terlalu serius. Yang selanjutnya terkait ini ya, downgrade ya. Menurut saya begini, Pak Jokowi itu jangan sampai post-power syndrome begitu. Jangan sampai post-power syndrome Pak Jokowi. Dulu pilpres sebelumnya di akhir masa jabatannya Pak SBY, Pak SBY itu mencoba untuk menjadi kingmaker, mengatur semua permainan, menskenariokan siapa capres cawapresnya. Akhirnya Pak SBY di situ gagal. Kegagalan Pak SBY terus dibelakangi oleh kandidat-kandidat presiden yang jadi. Dibelakangi oleh partai politik yang lain. Akhirnya partai politik nggak nurut lagi setelah itu sama Pak SBY. Jangan sampai apa yang terjadi pada SBY di akhir periodenya terjadi juga pada Pak Jokowi. Kita kasihan sama Pak Jokowi. Nanti dia dibelakangi sama Bu Mega begitu loh. Kalau dia harus berhadapan terus dengan Bu Mega. Nah terkait ini ya soft os ya. Ini saya pikir soft os saja ini soft os relawan dan bukan sebuah gerakan untuk memenangkan siapa, belum saatnya relawan soft os untuk melakukan itu. Yang selanjutnya terkait statementnya Pak Benny Ramdhani ya, tempur. Jadi dalam era demokrasi ini apa yang perlu ditempurkan? Demokrasi itu memelihara dan menjaga perbedaan. Kita jaga memang perbedaan itu. Perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan bagi kita semua ya. Dalam khasanah berpikir, mencari solusi yang terbaik, mencari kebenaran yang terbaik. Perbedaan itu bukan lawan, perbedaan itu teman. Berbeda itu bukan lawan, berbeda itu teman. Tapi tentunya memang perbedaan itu harus yang bersifatnya konstruktif. Bukan destruktif ya, bukan merusak, tapi membangun. Sementara itu Bang Gunawan yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bung Ardianto. Balik lagi ke Bung Noel. GP Mania, sekali Ganjar tetap Ganjar, kan begitu. Oh enggak juga, jadi bisa beda ini nanti. Gimana silakan. Saya mendukung Ganjar karena ada perjuangan yang saya perjuangkan. Apa itu yang saya perjuangkan? Yaitu menolak gagasan 3 periode. Substansi atau perjuangan yang saya lakukan hari ini. Dan apa yang saya perjuangkan ada titik hasil ya. Di mana kayak Golkar sudah melakukan kampanye untuk menyalonkan Mas Erlangga Tarto. Kemudian Pak Prabowo sebagai partai dan Ketua Umum Gerindra, beliau juga menyalonkan. Kemudian Mas Anies Baswedan juga menyalonkan. Nah ini kan buah hasil apa yang saya perjuangkan selama ini dalam politik nilai saya. Nah kalau seandainya Mas Ganjar saya dukung karena memang saya menolak gagasan 3 periode. Jadi itu penting sekali saya sampaikan, saya tidak mau terjebak soal dukung-mendukung. Karena gini, bangsa ini jangan dididik pada hal-hal yang teknis. Gitu. Kita harus belajar dengan hal-hal yang substansial. Karena kita tidak mau lagi tertipu dan terjebak dengan aktor-aktor atau politisi-politisi yang
basisnya manipulatif ya. Kita udah bosan lah ditipu. Makanya saya sekali lagi saya tegaskan, ya saya mendukung Ganjar karena saya menolak 3 periode. Itu Mas Gun. Oke, siap. Jadi kita di situ dulu. Lanjut ke tadi yang manipulatif, terus cacat apa tadi disebut tadi cacat mental, cacat apa terhadap seorang pejabat yang cenderung memprovokasi. Jadi masih jadi pro kontra nih antara OKP juga, bahkan ada yang pengen sampai mendingan ribut aja deh gitu loh. Saking ininya geram gitu loh. Itu tidak pantas ya, karena ini kan Benny Ramdhani ini kan pejabat publik ya, dia kepala BP2MI. Seorang pejabat tidak pantas untuk menyampaikan hal yang sebetulnya diksinya itu hanya menyulut atau provokatif lah ya. Masa pejabat negara bisa-bisa menyampaikan hal itu ke presiden. Pertama itu. Kedua, tempur. Apa yang mau ditempurin? Apalagi bicara tentang kuantitas kita banyak Pak. Bicara kuantitas, buset. Jadi Kita kan ini pendukung Jokowi bicara tentang kualitas dong, bukan kuantitas. jadi sebentar, pengakuannya Benny Ramdhani ya, kalau saya kutip di berbagai media, itu videonya dipotong katanya. Kalau Jadi itu gini, kalau itu dipotong, tuntut aja yang motong. Tuntut aja kayak model kita yang mengkritik pernyataannya, laporin. Atau jangan-jangan nanti kita laporin dia tuh. Karena apa yang dia sampaikan itu jelas-jelas merusak persatuan bangsa ini yang kita sudah sepakati. Jangan kurang ajar, jangan mengelak gitu loh. Kalau gitu suruh laporin dong bahwa videonya itu dipotong. Jangan jadi pembenaran. Akuin aja sih salah gitu. Akuin aja apa yang dia pernyataannya itu memang basis pernyataan itu kan seperti kayak kebencian ya, ujaran kebencian. Masa dia bilang ya kita sepakat kita bahwa hukum itu harus ditegakkan. Sepakat soal itu. Jadi mungkin Tapi gini. jangan juga orang-orang atau kawan-kawan saya di luar beda pandangan dengan Jokowi lantas instrumen hukum ini digunakan untuk menangkap mereka. Itu kan nggak baik. Kita gini, tidak ada dalam sebuah komunitas itu, jangan komunitas, ini bangsa ini aja besar, satu rumah tangga aja tuh ada beda-bedanya. Apalagi serepublik ini yang 270 juta. Cara berpikir beda, apa juga berbeda, partainya beda, organisasinya beda. Lantas mau disamain, ini nggak mungkin lah. Golkar aja bertahun-tahun, puluhan tahun aja selalu ada perbedaan. Apalagi persoalan pendapat dan pandangan yang 270 juta rakyat ini. Tiba-tiba ada pejabat dengan arogansinya, kita gempur, kita tempur. Siapa yang mau ditempurin? Pertanyaannya itu kedua, dia ngapain klarifikasi seperti itu? Saya malu jujur aja, ini sahabat saya ini memalukan sekali. Maksudnya gini, kalau mau jadi pejabat, mau jadi penjilat, jangan nanggung dong. Gitu loh. Karena apalagi dia pakai label 98 lagi. Ini kan memalukan, 98 gak begitu. Dan apa yang disampaikan itu tidak mewakili gerakan aktivis 98. Karena aktivis 98 bicara tentang politik nilai. Bukan bagaimana politik kekuasaan. Karena kita bicara tentang politik nilai, cita-cita dan sebagainya. Apalagi kita sepakat tentang penguatan demokrasi. Nah disitulah perjuangan kita. Seperti itulah Mas Gun kira-kira. Ya, jadi selain potongan-potongan video Benny Ramdhani itu, jadi kalau saya lihat dia masuk kepada grup-grup WhatsApp yang memang tidak bisa dituntut tentang tadi antitesanya si Jokowi semua. Jadi Pak Presiden Jokowi itu dihina di grup WhatsApp itu memang sudah sangat-sangat keterlaluan luar biasa. Jadi mungkin itulah jadi pemicu emosi Benny Ramdhani. Mungkin ya, dugaan saya seperti itu. Karena saya juga masuk ke beberapa grup yang anti Presiden Jokowi memang luar biasa kasarnya. Bahkan ya itu mungkin memancing emosi sehingga si Benny langsung dengan seketika langsung meluapkan ke Pak Presiden Jokowi dan dibilang sabar. Dan ujungnya katanya ya harus diselesaikan dengan hukum. Itu Kalau penyelesaian hukum itu benar, itu jalan yang paling adab. Tapi jangan juga hukum menjadi ancaman orang yang berbeda pandangan. Itu loh. Jadi kalau Benny menganggap gini. Maksudnya bernuansa kriminalisasi lah ya. Lah kayak gitu loh kira-kira Bung. Jadi kalau dia tidak nyaman, dia geram atau dia gemas ya. Dengan beberapa pernyataan-pernyataan orang yang beda dengan pandangan Jokowi. Laporin aja ke polisi. Sama kayak pernah saya melaporkan orang-orang yang
melakukan ujaran kebencian, mengancam dan mengintimidasi. Gitu loh. Jangan juga karena beda pandangan lantas kita langsung menganggap lawan kita harus habisin, nggak bisa. Kalau penegakan hukum wajib, misalnya kayak gini, mereka yang melakukan kebencian, menyebarkan kebohongan, ya harus ada tindakan hukum. Lalu bagaimana dengan Beni yang juga melakukan provokasi yang sebetulnya tidak pantas. Nah, hukum itu kan harus adil, prinsip hukum itu harus adil. Tidak bisa kita ketika kita minta dia untuk ditangkap atas kelakuannya, lantas kita mau bebas tanpa mau dipidana, padahal perilaku kita sama juga dengan orang yang disampaikan oleh Beni. Gitu. Ya kita tidak boleh begitu. Makanya gini, adillah dalam berpikir. Kalau kita mau bicara tentang keadilan, kalau kita bicara tentang demokrasi, kalau kita bicara tentang kemanusiaan, benakan di kepala kita, lu tanam dulu di kepala kita. Kalau kepala kita tidak tuntas, jangan ngomong soal keadilan. Kalau tidak juga tuntas tentang demokrasinya, jangan juga bicara tentang demokrasi. Gitu loh. Ya saya dalam hal ini coba berseberangan dengan teman saya itu. Jadi saya sangat-sangat mengecam lah ya, tidak pantas pejabat publik, entah mantan aktivis menyampaikan itu ke presiden seakan-akan perangkat hukum kita ini sudah tidak ada lagi, gitu loh. Kan ini tidak baik. Jadi mungkin gini Bung Noel, jadi kan Bung Noel sendiri pernah mengalami yang namanya serangan bullying di sosial media. Jadi zaman Orde Baru dibilang komunis ya, di zaman sekarang dibilang teroris. Nah itu mungkin bisa juga kasih pencerahan ke Bung Beni Ramdhani. Bagaimana sosial media itu memang akhirnya juga bisa menjatuhkan Bung Noel juga kan sebagai sosok komisaris. Artinya Bung Noel tidak memilih jabatan tapi integritas yang dikedepankan. Mungkin ada pencerahan buat Bung Beni yang masih banyak orang dibilang katanya Bung Beni penjilat lah, Bung Beni apalah. Silakan ya, Bung. Gini, saya tidak mau terlalu berspekulasi soal pernyataan dia penjilat atau tidak. Tapi menurut saya dia sebagai aktivis dan juga sebagai pejabat, dia harus mampu mengedukasi dua. Pertama, kekuasaan ini harus diedukasi, kedua rakyat juga harus diedukasi. Nah kalau tidak bisa mengedukasi dua-duanya, ya dia mengedukasi dirinya aja dulu gitu loh. Kalau tidak juga mengedukasi diri yang nggak bisa, ya sudah mendingan jangan komentar apa-apa. Itu lebih penting daripada dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya malah backfire-nya ke Presiden Jokowi. Saya ini pendukung presiden sampai detik ini, gitu. Walaupun saya juga dieliminasi dari komunitas-komunitas pendukung Jokowi. Kita tahu pendukung-pendukung ini kan banyak yang pemahaman demokrasinya rendah, pemahaman konstitusinya juga rendah. Termasuk menurut saya Beni. Beni ini pemahaman demokratiknya rendah kali ya. Padahal pengalaman politiknya cukup lumayan. Dia bekas anggota DPD PDIP di Sulawesi Utara, sekarang menjabat sebagai kepala BP2MI, kemudian salah satu ketua di DPP Hanura, gitu loh. Maksud saya jangan bawa-bawa relawan lah. Kalau dia pengurus partai aja sih, ngapain sih ribet gitu loh. Jangan mengumpat dari relawan-relawan. Ya saya ini pengurus partai, saya ini pejabat BP2MI, gitu dong. Jadi enak fair, jangan dicederai relawannya. Gitu Mas Gun. Oke Bung Noel, nanti mungkin ada closing menarik nanti. Tapi kita lanjut ke Cawi dulu. Cawi, kita sudah dengar nih gambaran kepada sosok seorang pejabat, relawan. Jadi campur aduk ini sebenarnya. Apa yang terjadi di GBK itu juga tanda tanya besar kan. Ya ada yang melakukan blunder, ada yang bilang backfire ke Presiden Jokowi seperti Bung Noel bilang. Jadi banyak ribuan versi di GBK ini. Jadi menurut pandangan Cawi ini apa sih sebenarnya yang ada di GBK ini? Tujuannya apa? Berguna gak sih buat bangsa ini? Silakan Cawi. Ya, kerumunan massa itu memang sangat rentan untuk dimanipulir oleh kelompok elit lah ya. Kayak gitu. Dari dulu lah sampai detik ini pun masih begitu. Jadi ketika massa berkerumun banyak apalagi ribuan begitu, itu memang rawan dimanipulir, rawan disesatkan, rawan diputar balikkan faktanya. Kayak gitu. Jadi ya barangkali tidak semua orang yang datang ke GBK itu paham maksud dan tujuan. Tapi kan kemudian bagaimana narasi itu dibangun itu kan oleh elit sebenarnya, oleh media massa, oleh sosial media.
Nah, itu faktanya. Nah, sesungguhnya terhadap situasi semacam itu, bagusnya memang para aktivis, kelompok cendekiawan, politisi, para negarawan, elit lah ya, itu mengedukasi bahwa ada tanggung jawab di situ. Jadi kan saya lihat ini, sekarang ini kan banyak pejabat kita ini gagal memahami kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu untuk kekuasaan itu sendiri. Bukan bagaimana kekuasaan ini untuk melindungi mereka yang rentan, mereka yang lemah. Kayak gitu. Lupa berdiri kalau udah berkuasa ya, udah duduk lupa berdiri. Ya kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Bagaimana terus berkuasa, bagaimana terus menguasai. Itu praktek yang terjadi. Sehingga situasi itu kemudian sangat rentan memanipulasi situasi. Kayak gitu. Oleh sebab itu misalnya statement-statement model yang beredar di sosial media yang disampaikan pernyataannya Benny Ramdhani ya, itu kesannya seolah-olah begitu dekat dengan kekuasaan itu sangat mudah misalnya mengkriminalisasi situasi, mengkriminalisasi orang begitu, karena hukum ada pada dirinya. Yang itu sebenarnya tidak boleh pejabat, tokoh, ya kan, itu tidak boleh begitu. Nah, harus menunjukkan, harus lebih arif dan lebih bijaksana, kayak gitu. Kalau misalnya tokohnya berpikir kayak gitulah, bagaimana rakyat memahami itu? Itu yang terjadi. Nah, sesungguhnya relawan-relawan ini, ya kan, saya walaupun saya tidak begitu yakin apakah itu sangat organik lah ya, kayak gitu. Karena Immanuel maupun saya ini kan, maupun Bung Andi ini kan sama-sama jadi aktivis 97, 98 itu kan kita paham betul bagaimana suasana psikologi massa itu terjadi sampai jutaan bahkan orang turun ke jalan kan kayak gitu. Yang terkonsolidir ya kan barangkali ya ada lah, tapi kan tidak semua. Nah, situasi-situasi semacam itu tentu terjadi pada masa relawan Pilpres yang lalu. Ya kan? Nah, tapi kan kemudian bahwa ada 1-2 orang atau sekelompok orang yang bisa mengkapitalisasi itu ya sah-sah saja, namanya politik, namanya kekuasaan, kan boleh-boleh saja. Karena itu bagi saya ya kan yang aktif di partai dan berproses di partai, saya memaknai ya saya mengikuti arus dan gagasan-gagasan yang berkembang di partai saya, kayak gitu. Sebagai konsekuensi orang berpartai, sehingga pilihan itu tidak bebas bagi orang yang berpartai. Tentu lebih bebas bagi orang yang tidak berpartai, kayak gitu. Bagi orang yang berpartai itu pilihan tidak bebas, karena saya berpartai, saya mengikuti dan menyetujui visi dan gagasan besar yang dibawa oleh partai saya, dalam hal ini Golkar misalnya. Nah, pada titik itu ya kan, ketika saya mau mengkritik situasi yang ada di partai saya, ya saya akan sampaikan melalui saluran-saluran yang formal. Nah, demikian halnya misalnya ketika orang misalnya ada di kekuasaan, maka gunakanlah saluran-saluran formal itu untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, bukan dibikin liar di publik. Kayak gitu. Ketika itu dibikin liar di publik, seolah-olah ini kan saluran komunikasi kekuasaan itu menjadi mampat. Saluran-saluran antar lembaga itu menjadi buntu. Sehingga apa bedanya orang pintar dan bukan orang pintar? Orang punya kekuasaan dengan orang tidak berkuasa. Sehingga ini kemudian menjadi sangat bias dalam konteks kita hidup berbangsa dan bernegara. Itu yang barangkali mulai banyak tokoh kita ini gagal memahami situasi itu. Yang ini barangkali juga harus dikoreksi dan diingatkan, terutama oleh teman-teman yang saat ini sangat konsen bagaimana menjaga kondusivitas bangsa dan negara ini, menjaga proses demokratisasi kita ini menjadi semakin substantif, kayak gitu. Dan bagaimana juga misalnya agar partisipasi masyarakat itu makin cerdas dan makin luas, kayak gitu. Dalam konteks berpartisipasi dalam proses pembangunan di Indonesia ini. Itu barangkali yang harus dijalani bersama. Jadi mungkin pertanyaannya biar masyarakat juga bisa mendengar dari versinya Cawi, berguna nggak sih acara tersebut untuk bangsa ini? Kalau bagi saya bahkan begini, menilai sesuatu itu bermanfaat atau tidak itu, ya kan? Pertama, urgensinya apa dari acara itu dalam konteks kehidupan berbangsa misalnya. Kalau misalnya dimaksudkan misalnya ini
bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan apa yang sudah dia lakukan dan apa yang belum dilakukan dan apa yang harus dilakukan ke depan. Artinya ini karena bagaimanapun seseorang pejabat yang dipilih oleh rakyat, pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, itu punya tanggung jawab moral untuk misalnya melaporkan apa yang sudah dilakukan kepada konstituennya, pada pendukungnya. Kalau pada konteks itu barangkali ada manfaatnya. Ya kan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, yang belum saya lakukan ini, ke depannya harus begini misalnya. Tentu di situ ada manfaatnya, ya kan? Karena kan Pak Jokowi juga menyampaikan program-program progres-progres pembangunan, ya kan. Kalau misalnya konteksnya misalnya mengumpulkan masyarakat itu dalam konteks misalnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah bebas, vaksinasi sudah berjalan sekian persen, kayak gitu. Jadi ribuan orang bebas berkumpul secara massal misalnya. Nah, itu barangkali ada manfaatnya. Kalau mau ke situ seperti itu. Nah, terus kalau misalnya mau menunjukkan bahwa seperti dalam pidato misalnya, bahwa Indonesia sangat siap menghadapi apa yang ditakutkan oleh dunia pada tahun 2023 tentang global misalnya. Indonesia adalah cahaya dalam kegelapan, ya kan, untuk pembangunan dan sebagainya. Kalau itu konteksnya untuk membangun optimisme, ada manfaatnya. Tapi bukan itu narasi yang dibangun. Kayak gitu. Kenapa narasinya tidak diarahkan ke sana? Sehingga narasi kita ini kan menjadi sangat sempit, sangat pendek, dan sangat destruktif. Kayak gitu. Itu yang gagal dibangun oleh elit kita. Oleh elit-elit bangsa ini, dan juga oleh para tokoh-tokoh itu. Seharusnya ke sanalah narasi itu dibangun. Bukan sekedar orang kumpul, bikin tumpukan sampah, bikin gaduh, bikin ini. Kayak gitu. Sehingga upaya relawan untuk berkumpul itu, upaya ribuan orang untuk datang meluangkan waktu, keluar biaya, ya kan, bermacet-macet, ya kan, ninggalkan pekerjaan, ninggalkan keluarga barangkali, itu tidak sia-sia. Jadi narasinya itu harus dibangun konstruktif dong. Kayak gitu. Narasi itu harus dibangun konstruktif. Pemerintah dalam hal ini, ya kan, pembantu-pembantu presiden, bangunlah narasi yang konstruktif, yang mengedukasi masyarakat, dan itu dunia juga bisa melihat bahwa di Indonesia ini ada banyak kemajuan-kemajuan, ya, yang berbeda dari negara-negara lain, banyak capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Itu yang seharusnya dibangun, kayak gitu. Oke, Cawi. Mencerahkan sekali nih. Jadi harusnya berguna. Cawi harusnya jadi IO di sana. Jadi biar dipanggil Pak Presiden. Iya. Jadi konstruksinya jelas ya, arahnya jelas kan gitu. Ke Bung Ardianto. Jadi tadi udah mengucapkan duka ke Cianjur kan. Sebenarnya momen atau salah langkah atau seperti apa nih sampai Jokowi datang ke GBK sementara ada bencana hampir 300 orang meninggal di Cianjur dan relawan apa tidak berpikir ke sana atau bagaimana? Atau memang Pak Jokowi tadi banyak bilang katanya ya salah langkah dia di sana. Silakan. Ya, terima kasih Bung Gunawan. Saya melihat begini, Pak Jokowi itu sekarang itu menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden relawan. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan jangan juga, karena Pak Jokowi itu menghadiri relawan bukan hanya di GBK, sebelumnya juga pernah menghadiri acara relawan ya, yang projo di Jawa Tengah kalau nggak salah Bung, juga menghadiri relawan. Dan perlu digarisbawahi lagi, keputusan untuk maju menjadi presiden, calon presiden dan calon wakil presiden itu bukan keputusan relawan, bukan keputusan presiden, tapi keputusan partai politik. Jadi saya meminta kepada Pak Jokowi jangan post-power syndrome. Selesaikanlah masa jabatan Pak Jokowi dengan baik supaya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya dikenang oleh masyarakat. Supaya Pak Jokowi setelah lengser jadi presiden, jadi bapak bangsa. Kalau Pak Jokowi tetap memainkan peranan politik ini, saya yakin nanti Pak Jokowi pasca jadi presiden akan dibelakangi oleh partai-partai politik ini. Terutama akan dibelakangi oleh Bu Mega. Jangan sampai itu terjadi pada Pak Jokowi. Nah, terkait
kegiatan di ini ya GBK dengan Cianjur tadi kan sudah panjang lebar disampaikan oleh Bung Immanuel sama Bung Suhawi. Saya nggak perlu menanggapi lebih detail di situ, cuman garis bawah sederhananya begini. Kalau acara itu memang sudah di-start sebelumnya ya. Kalau mundur mungkin bisa lah 1-2 hari. Tapi kalau bencana itu kan seketika, nggak tiba-tiba dia terjadi bencana kan, nggak direncanakan. Itu mungkin karena waktunya bersamaan, itu bukan sebuah skenario ya. Satu skenario, yang satu memang kejadian bencana alam yang sifatnya mendadak, nggak bisa diprediksi oleh relawan itu ya. Nah, tapi substansi dari kegiatan relawan itu yang menurut saya perlu dipelajari ulang. Kenapa Pak Jokowi sebagai presiden dia rutin betul hadir di acara-acara relawan dan menyatakan saya mendukung si A, saya mendukung si B, bukan hanya di acara relawan, tapi di beberapa sambutan di acara partai politik, di beberapa partai politik, beliau juga bicara terkait dukung-mendukung Pilpres. Pak Jokowi ini harus menunjukkan bahwasanya dia sebagai presiden, dia harus negarawan, dia harus netral, jangan dukung-mendukung. Pak Jokowi harus dalam posisi netral sehingga lengsernya nanti juga elegan, lengsernya nanti juga dihargai oleh semua masyarakat, terutama oleh partai-partai politik. Jangan sampai, saya ulang lagi, jangan sampai kejadian Pak SBY sebelumnya terjadi pada Pak Jokowi. Pak SBY mengatur calon ini, mengatur calon itu. Akhirnya begitu yang ketika ada pergantian, setelah selesai masa jabatannya SBY, terjadi pergantian presiden, semuanya membelakangi Pak SBY. Semuanya membelakangi Pak SBY. Ya, kita berharap Pak Jokowi lebih objektif ya dalam melihat persoalan politik ini. Serahkanlah pada partai politik terkait Pilpres dan Pilpres 2024. Berlakulah dia sebagai presiden dan wakil presiden. Berlakulah dia sebagai tokoh bangsa. Berlakulah dia sebagai panutan. Tidak netral. Dia nggak memihak kanan, nggak memihak kiri. Netral Pak Jokowi. Sehingga dia turun elegan begitu ya. Sementara itu Bung Gunawan. Oke, terima kasih Bung Arianto. Kita sudah mendekati 1 jam Bung Noel. Jadi butuh closing statement dari Bung Noel yang bisa menyerahkan bangsa ini, termasuk memberi masukan yang penting buat Pak Presiden Jokowi. Cuma yang khawatir, saya bukannya membela Benny Ramdhani ya, saya juga sendiri khawatir terhadap situasi yang namanya sosial media, apalagi media-media yang dibilang Benny Ramdhani media tempur memang sudah apa ya, dia sudah lebih canggih. Jadi kalau YouTube mungkin bisa di take down oleh YouTube karena ada kata-kata rasis, kata-kata apa, Google juga demikian, tapi ada platform lain yang memang tidak bisa tersentuh hukum. WhatsApp, Telegram, Signal, bahkan video-video saat ini ada yang namanya, ada yang snack, ada Hello, hampir rata-rata itu penuh kebencian dan tidak di take down oleh platform-platform tersebut. Mungkin itu yang membuat dia emosional sesaat. Mungkin ya, dugaan saya seperti itu. Silakan Bung Noel closing statement-nya. Saya punya hak menduga juga. Gun ini ternyata membela Benny Ramdhani. Gini Gun, gak apa-apa. Saya bekas anak buahnya dulu. Membela itu penting, membela kawan ya, sama halnya kayak membela kawan-kawan saya yang kemarin bermasalah. Tapi kita juga jangan membiarkan kawan kita tersesat, itu penting. Itu saya sangat dekat dengan Benny Ramdhani. Kalau mau saya bilang ya Benny Ramdhani dulu anak buah saya karena dia ketua Joman Sulawesi Utara, ketua DPD Sulawesi Utara Jokowi Mania. Gitu. Tapi saya juga harus berani mengkritik beliau. Gitu. Jangan juga kita ketika mendukung kekuasaan kemudian nilai yang pernah kita perjuangkan itu hilang. Itu kan tidak baik juga. Itu tidak sebanding lurus dengan apa yang pernah kita perjuangkan. Saya dalam hal ini tetap mengkritik kawan saya. Semoga kawan saya juga sadar atas kritikan. Tidak juga kemudian bangga terhadap apa yang dia lakukan hari ini gitu loh. Karena gini, bangsa ini kan ada problem kebangsaan yang kita lihat pasca 2017 dan 2019 itu yaitu polarisasi. Nah,
tugas kita sebagai aktivis, kemudian penjaga pendukung Jokowi, mulailah menarasikan gagasan-gagasan kebangsaan. Kalau kita mendukung Jokowi, kita kampanyekan aja keberhasilan-keberhasilan presiden. Itu lebih terhormat daripada menjadi seorang pejabat yang kecenderungannya menjilat gitu loh. Itu tidak baik. Tidak baik buat dirinya, tidak baik buat demokrasi, tidak baik juga untuk Mas Gun sebagai temannya. Dan tidak baik juga terhadap saya sebagai sahabatnya. Karena kita tidak mau bangsa ini masih terjebak dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak pantas. Presiden Jokowi itu sudah melakukan hal yang luar biasa. Yang tidak siapapun, saya yakin ya, maaf Kang Awi, tidak bisa siapapun melakukan. Karena lompatan yang dilakukan Presiden Jokowi itu luar biasa. Bayangkan kita bisa maju. Dulu bahkan kita dibanding Malaysia kita kalah. Hari ini semua bangsa menengok ke kita. Dan isi pidato Presiden Jokowi kan luar biasa. Kita lihat semangat, jangan ada keluh kesah. Nah ini yang menjadi kebanggaan saya terhadap Presiden Jokowi sampai detik ini. Gitu. Nah beginilah harusnya mencontohkan bahwa sebagai pendukung bukan bicara tentang kita gempur orang yang beda pandangan dengan Jokowi. Gila itu menurut saya. Gak pantas. Gitu loh. Terus bagaimana kawan-kawan saya yang beda pandangannya? Saya hancurkan kan gak bisa dong. Lantas Mas Arwi juga Golkar. Apakah hari ini bisa sama sama saya? Belum tentu, nanti namanya politik kan dinamis. Gitu loh. Ya contohnya Nasdem yang dulu tidak ketemu dengan 2017, Nasdem itu pendukung Ahok. Gitu loh. Kemudian hari ini beliau mendukung Anies. Gitu loh. Nah ini gak bisa, maksud saya gini, jangan didikte demokrasi kita dengan kebencian. Jangan demokrasi kita dipenuhi oleh narasi-narasi yang berbasis dendam. Gak boleh dong. Kita mau bangsa ini harus bicara tentang mimpi kita bersama ke depan. Yaitu menjadi bangsa besar. Apalagi kita bicara tentang 2045 adalah Indonesia emas. Kita fokus ke sana saja. Itu lebih terhormat. Makanya selalu saya menyampaikan ke kawan-kawan saya. Jika kita mau sepakat tentang 2024 demokrasi yang berkualitas, mari kita bicara tentang rekonsiliasi. Gitu. Rekonsiliasi itu penting. Bagaimana kalau mau bicara tentang demokrasi, persoalan polarisasi 2019 dan 2017 itu masih terasa. Saya nggak yakin demokrasi ke depan ini akan lebih baik. Makanya harapan saya, mari kita narasikan program-program presiden yang sudah dicapai. Kemudian mari kita bicara tentang Indonesia 2045, Indonesia emas. Itu lebih terhormat lah. Jadi sekali lagi saya mengajak kawan-kawan atau publik, kita jaga demokrasi kita lebih berkualitas. Karena begini, kalau kekuasaan terlalu dominan, kekuasaan itu akan menjadi monster buat rakyatnya. Dan kita tidak mau presiden diciptakan oleh relawan-relawan yang menjadi monster buat demokrasi. Dan saya pada posisi yang akan berhadapan dengan orang yang menciptakan monster itu sendiri. Terima kasih Mas Gun. Oke, sepakat. Mencerahkan ini. Kita lawan monster bersama. Cuman monster-monsternya sudah sampai tingkat TPS dan tingkat-tingkat RT saat ini. Itu yang agak bingung gitu. Jadi Cawi gini, tadi kan saya dianggap membela Benny Ramdhani, tapi saya sendiri merasakan. Saya masuk ke semua WhatsApp yang anti Jokowi. Saya masuki bagaimana saya bikin beberapa akun untuk melawan mereka. Tapi ya memang saya langsung ke lapangan, tidak di dunia maya. Saya ke lapangan, saya lapor. Bagaimana situasi Jakarta ini sungguh-sungguh mengerikan. Gun, sampai saya sedikit menambahkan dikit Gun. Siap. Mungkin Mas Gun sadar ya di grup WhatsApp itu. Kita tahu bahwa di grup WhatsApp itu juga banyak juga sebetulnya orang-orang yang bersepakat soal apa? Perdamaian. Karena gini, kalau setiap hari Mas Gun misalnya beda pandangan, kita tunjuk-tunjuk terus kadrun, teroris, marah atau tidak. Akhirnya mereka bilang, udahlah gue ngapain. Gitu loh.
Kalau seandainya kita gini, Saya membelanya tuh versi dengan versinya Bung Noel tadi. Apa yang dibangun Jokowi, pokoknya tentang kebangsaan, persatuan selalu begitu. Tapi otak mereka ya beku. Ya, kalau sekali mata kuda. Gini, Jokowi itu presiden yang punya kesabaran tingkat tinggi. Berapa banyak PKL itu yang harus dia komunikasikan, diajak dialog. Nah seharusnya kita sebagai pendukung presiden, dialog itu kan sebenarnya roh dari perjuangan Presiden Jokowi. Itu aja kita lakukan. Memang gak mungkin menghadapi orang yang, ya maaf, orang-orang yang berpolitik, pengetahuan politik sekarang semua secara pendidikan kan rendah. Orang yang berpendidikan aja terkadang masih bisa kemakan hoax, isu-isu hoax. Apalagi orang yang taraf pendidikannya hanya sebatas SMP, SD. Ya kita harus punya kesabaran memang, gak bisa tidak. Ya kayak saya lah ya, saya udah bukan gimana sabarnya lah ya. Ini emang udah diancam dibunuh, dibully. Kan saya dibully di semua kekuatan. Di kelompok 212 saya dibully, di kelompok Jokor saya juga dibully, dibenci gitu loh. Artinya ya kita harus punya kesabaran. Yang penting kalau kita punya kemampuan konsistensi dan integritas, saya yakin hal itu juga lama-lama akan hilang gitu loh. Saya rasa seperti itu Mas Gun. Oke, Bung Noel ke Bung Awi. Jadi closing statementnya harus mencerahkan, tetap setuju dengan Bung Noel atau Cawi mengenai tadi persatuan dikedepankan. Cuman tadi ini di 2024 memang banyak orang optimis bahwa tidak ada apa-apa. Tapi saya kalau terjun ke lapangan itu sampai adalah beberapa oknum, saya nggak mau sebut apa ya, narasinya sama dengan yang ada di dunia maya. Jadi antara dunia maya sampai ke lapangan sendiri itu seperti ada koordinator. Dan saya menemukan itu di beberapa titik. Dan saya sendiri ya akhirnya gimana ini bangsa ini? Apakah dengan narasi-narasi yang dibangun seperti Bung Noel akan berhasil? Saya juga agak takut dengan 2024. Nah mungkin butuh pencerahan dari Bung Awi untuk tadi. Bagaimana caranya tadi untuk meyakinkan masyarakat untuk tadi jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai 2017, 2019 sudah tutup buku. Kita harus tadi benar kata Bung Noel, Indonesia emas, fokus kerja dan kita punya sesuatu yang bagus dibanggakan Indonesia untuk dunia. Silakan Bung Awi. Ya, sebelum ke closing statement, saya ingin menyampaikan begini. Ketika kita bersepakat bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi, maka harus dipahami hakikat dari demokrasi itu tidak mensakralkan kekuasaan, tidak mensakralkan pemimpin. Jadi tidak ada yang anti kritik, semua bebas dikritik, dievaluasi, ya kan, termasuk posisi presiden sekalipun, ya gitu. Tentu kemudian agar kritik itu konstruktif, ini harus dipilah antara kritik dengan kebencian. Ya kan? Nah, pada titik itu menurut saya konsekuensi dari kita berdemokrasi sejak 99 sampai sekarang, toh semua presiden pernah dikritik, pernah dikritisi. Jadi pada titik itu ya mari semuanya bersepakat soal itu. Tidak ada tirani mayoritas, apakah atas nama relawan ataukah atas nama kelompok, tidak boleh. Bangsa ini dibangun oleh semua untuk semua. Kayak gitu. Semuanya berkontribusi dalam mencapai Indonesia merdeka itu dan dalam mengisi kemerdekaan. Karena itu ini harus dijaga bahwa rumah Indonesia ini harus memayungi semuanya dan menjadi rumah bagi semuanya. Kontestasi politik dalam hal ini pilpres, pilkada dan seterusnya itu ya harus dipahami bahwa kontestasinya itu saat Anda ada di bilik suara. Itulah kontestasinya. Begitu selesai pilihan Anda kalah, ya sudah. Kan kayak gitu berarti gagasan yang diusung itu tidak merepresentasikan kehendak mayoritas. Kan itu yang harus dipahami dan itu yang harus disampaikan. Kenapa saya katakan begitu? Ya kan? Uji coba kita sebagai bangsa ini, di masa Orde Lama kita sangat kuat soal ideologisasi. Artinya masyarakat itu dikonsolidir berdasarkan ideologi dan politik aliran.
Yang itu kemudian berujung di 6566, chaos kita. Karena itu di masa Orde Baru ada proses deideologisasi. Meniadakan ideologi yang berkembang itu. Ya kan? Tapi apa yang terjadi kemudian? Kontrol terhadap pemimpin menjadi sangat lemah. Kayak gitu. Terjadi misalnya penyalahgunaan kekuasaan oleh sekelompok orang. Ya. Kan itu yang terjadi. Dikoreksi oleh reformasi 98. Pembangunan iya, tapi bukan hanya ekonomi, politik juga, demokrasi juga. Itu kan yang dikoreksi oleh teman-teman. Termasuk saya pada waktu itu. Ya kan? Oleh sebab itu kekuasaan presiden dibatasi, difungsi ABRI dihapuskan, amandemen Undang-Undang Dasar 1045, kayak gitu. Itu yang dilakukan, kayak gitu, ya kan? Nah, terhadap situasi-situasi itu bahwa misalnya, apakah di masa lalu itu ada yang baik? Banyak. Apakah ada yang keliru? Ya yang keliru yang kita koreksi, begitu. Apakah sekarang misalnya ada yang baik? Banyak. Apakah ada yang salah? Tentu. Yang keliru-keliru ini yang harus kita koreksi. Nah, ini seharusnya yang harus dipahamkan terhadap masyarakat, terhadap para politisi, kayak gitu. Nah, terkait misalnya pertanyaan Mas Gun, seperti apa situasi yang berkembang saat ini? Menurut saya, Pak Jokowi ini barangkali presiden pertama yang terpilih melalui gerakan relawan dan sosial media. Ya. Bagaimana opini itu digiring. Dan ini memang agak berbahaya, terutama ketika kita mencermati proxy war, ya. Perang proxy atau cyber army lah ya. Satu orang bisa miliki 10 nomor telepon, 10 akun atau bahkan ratusan akun yang menyebarkan hal yang sama. Ini barangkali hanya sebagian orang yang paham. Kayak gitu. Masyarakat di pedesaan segala macam tentu banyak yang belum paham. Tapi ini kan harus mulai diedukasi. Bahwa setiap informasi yang sampai, setiap berita yang sampai itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus dievaluasi, harus dicermati, harus dipelajari. Berita jangan hanya dibaca judulnya, baca isinya. Kayak gitu. Kenapa? Kita sudah memasuki fase yang berbeda dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam proses berdemokrasi. Kayak gitu. Di mana tools, alat-alat sosial media dan lain sebagainya itu memegang peranan penting dalam melakukan konstruksi sosial. Dalam membentuk opini, dalam membangun citra. Kayak gitu. Ini yang barangkali harus dicermati betul. Ya, harus dicermati betul. Terutama oleh aparat pemerintah. Kayak gitu. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah harus mensortir, tidak. Kayak gitu. Tapi proxy war ini ya kan harus dicermati betul. Jangan sampai mengarah pada hal-hal yang sifatnya destruktif, mengalami perpecahan dan seterusnya. Sehingga harus dibandingi dengan berita-berita yang edukatif, yang lebih konstruktif, yang lebih mendidik, ya lebih membangun keharmonisan, lebih memiliki visi masa depan, lebih membangun kebersamaan. Itu barangkali yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh pejabat kita, terutama oleh aparat-aparat kita. Kayak gitu. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja sehingga bangsa ini menjadi autopilot, tidak boleh. Atau hanya semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Pasar itu ya mekanismenya selalu mencari untung sendiri. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu barangkali Mas Gun. Terima kasih. Terima kasih Cawi. Makin mencerahkan lagi nih. Bung Noel, Cawi digabung mencerahkan. Nah, tambah Bung Ardianto. Silakan Bung Ardianto. Ya, jadi kita itu hidup berbangsa dan bernegara. Kita punya semangat musyawarah mufakat, kita punya semangat gotong royong. Negara ini dibangun oleh founding father kita atas dasar persamaan, persatuan, kebangsaan, nasionalisme. Sehingga bangsa ini bisa terbentuk. Kalau semangat itu sampai dicederai, maka bangsa ini bisa rusak. Pernyataan-pernyataan yang tidak pantas,
pernyataan, saya nggak mau mengatakan, tidak mau mengatakan itu terlalu ekstrim, tapi tidak pantas, sangat tidak pantas oleh seorang pejabat negara menyatakan saya akan tempur. Negara ini, pernyataan ini sangat merusak nilai demokrasi. Kualitas nilai demokrasi kita rusak karena pernyataan ini. Kita sama-sama menjaga kualitas demokrasi. Yang kurang baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Yang kurang bagus, ayo kita koreksi rame-rame. Bagaimana mencari solusi terbaik untuk bangsa ini, untuk sebuah kebenaran dan untuk sebuah kemaslahatan umat ya, kemaslahatan masyarakat. Terkait persoalan hukum, ya saya pikir begini, hukum itu ya memang harus ditegakkan hukum, tapi bukan hukum menjadi alat politik. Sebuah perbedaan itu tidak boleh digunakan perangkat hukum sehingga semua lawan-lawan politik dijerat dengan kasus-kasus hukum. Itu nggak boleh. Itu merusak iklim demokrasi dan merusak kualitas demokrasi kita. Nah, kalau itu sering terjadi di Republik ini, maka kita akan berantem di antara kita sendiri. Selanjutnya terkait polarisasi ya, saya mungkin orang yang pertama yang mengatakan jangan sampai ada lagi cebong kampret, jangan lagi ada yang lain-lain, kadrun dan apa sekarang kampret ya. Jangan sampai itu terjadi, karena prinsipnya bangsa ini didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan. Antara nasionalis dan religius, bangsa ini kan dibangun semangat nasionalis religius. Antara kelompok nasionalis dan kelompok religius bersama-sama membangun bangsa ini. Bersama-sama, semangatnya sama. Jadi sebuah perbedaan, tentu apakah ada perbedaan antara nasionalis religius? Tentu ada perbedaan. Tapi kita bersama-sama membangun bangsa ini, bersama-sama mengusir penjajah. Kalau ini menjadi sebuah pertentangan polarisasi, belum terjadi Pilpres 2024 sudah ada ayo kita perang. Wah ini berbahaya. Ini bibit-bibit polarisasi baru yang harus secepatnya kita amputasi. Kalau nggak cepat kita amputasi, maka polarisasi di pemilu sebelumnya sangat mungkin untuk terulang kembali. Marilah sebuah pertarungan Pilpres itu bukan sebuah perang ya, bukan kita menghadapi perang, bukan. Pertarungan Pilpres itu hanya sebuah kompetisi mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Setelah terjadi kompetisi, lawannya dirangkul, diajak ngobrol, diajak bicara, diajak kerjasama. Untuk apa? Untuk sama-sama membangun bangsa. Bukan lawan, ini kawan semua. Ini saudara-saudara kita, bukan lawan mereka. Kita hanya ingin berkompetisi, menunjukkan ke masyarakat bahwasanya ini loh pemimpin yang terbaik. Ayo kita tunjukkan kualitas. Ayo kita berkompetisi dalam konteks kualitas. Bukan berkompetisi dalam konteks identitas. Sehingga kalau terjadi kompetisi identitas, polarisasi. Ada cebong, ada kampret dan seterusnya. Marilah sama-sama politik ini memberikan wawasan kebangsaan, wawasan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Membangun nilai-nilai demokrasi yang baik. Membangun tujuan untuk kemajuan dan pembangunan bangsa ini. Yang kita tahu ya di luar ini kan banyak tantangannya saat ini ya. Belum lama ini ada perang memanas laut di kita dengan Australia ya, sampai pantai pasir itu ya, perang Australia. Jangan sampai kita terlena, kita selalu konflik di antara kita sendiri. Sementara kekayaan kita, aset-aset kita dibawa ke luar negeri. Marilah kita membangun bangsa ini, marilah kita kelola aset kita ini untuk kemakmuran rakyat, untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih Bung Gunawan, terima kasih EJTV. Terima kasih Bung Ardianto. Ada yang mau ditambahkan? Bung Noel, Cawi? Oke. Terima kasih Bung Noel atas bincang-bincang di EJTV. Semoga bisa mencerahkan bangsa ini, termasuk pimpinan kita Presiden Jokowi. Cawi, terima kasih. Bung Ardianto, terima kasih. Demikian pemirsa EJTV, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda, tokoh-tokoh 98, ada Bung Noel, ada Cawi, ada Bung Ardianto. Semoga dari bincang-bincang ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bangsa ini akan besar jika seluruh rakyatnya bersatu. Jika rakyatnya bersatu, tentu negara lain juga akan berpikir untuk mengadu domba kita.
Dari zaman Belanda kita sudah paham, dari zaman Jepang kita sudah paham bahwa adu domba adalah salah satu pintu masuk untuk perpecahan bangsa ini. Jangan sampai negara kita terpecah belah hanya karena kepentingan sesaat. Kita pilih Presiden 2024, Presiden terbaik untuk bangsa ini demi Indonesia Emas. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia.